ngerjain TA tuh sebenarnya unpredictable, tapi fun juga. Hai semuanya, kenalin nama gue Clara. Gue dari Arsitektur KKI Angkatan 2019. Dan sekarang gue lagi menyelesaikan semester terakhir gue dan juga program exchange gue di Brisbane, Australia. Menurut gue, ngerjain TA tuh sebenarnya unpredictable, tapi fun juga karena akhirnya banyak banget hal baru yang gue dapetin setelah gue ngerjain TA gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang selalu gue tuh selalu nggak yakin gitu sejak awal, bahkan day one gue briefing di TA di ruang seminar tuh gue kayak, ini tuh apakah benar memilih jalur ini? Tapi ternyata setelah gue menjalani selama 1 semester, gue malah banyak menemukan teman-teman baru dan keluarga baru gitu, dari James, Deka, Aca, Dimas, Tulip, dan semuanya itu jadi lebih dekat gitu karena kita akhirnya nongkrong di studio bareng, ngerjain tugas bareng, ngeluh bareng-bareng gitu semuanya. Jadi it's so fun, dan juga bisa banyak belajar hal baru dari dosen-dosen pembimbingnya gitu. Kita kebetulan dapat dosen bimbingnya kita untuk TA dan kajian perancangan. Kita banyak belajar dari Pak Yandi, dari Bu Mita, dari Kak Kris, dari Bu Rini, dan Kak Rod, dan semuanya benar-benar baik banget dan ngebantu banget ngebimbing selama proses TA ini sendiri gitu. Jadi aku ngejalan TA-nya walaupun sebenarnya susah gitu dan kayak sering banget bingung ya, tapi feedback yang dikasih sebenarnya ngebantu banget buat aku belajar gitu. Dan juga experience yang didapat selama 1 semester gitu, menurut aku sebenarnya jadi ngebentuk diri sendiri gitu, yang tadinya cuma dipikir kayak, oh ya kita akan belajar tentang desain doang nih, gimana sih cara ngedesain gitu di apa sih yang dibutuhin gitu untuk arsitektur di masa depan. Tapi ternyata setelah aku jalanin, sometimes kita jadi menemukan diri kita sendiri dan belajar banyak tentang diri kita sendiri gitu, tentang bagaimana juga penting banget mengatur time management, apalagi pas udah di akhir-akhir nih, udah menjelang sidang gitu. Itu kan penting banget buat ngatur time management karena udah mesti ngurus exhibitionnya juga, exhibition yang mungkin gak cuma gambar gitu ya, mungkin kita perlu animasi ataupun model, dan itu bagaimana kita mengatur hal tersebut gitu, karena juga harus mengatur si area pameran itu sendiri gitu, juga bagaimana cara kita bekerja sama antara satu sama lain. Selain itu juga bisa belajar untuk menghandle diri, untuk menahan rasa malas gitu, untuk mengatur waktu, untuk saling mensupport gitu satu sama lain, dan itu yang akhirnya jadi pengalaman berharga gitu, dan akhirnya benar-benar jadi terkenang banget buat aku karena nggak cuma belajar desain tapi juga bisa mendapatkan banyak experience yang aku tahu itu pasti bakalan menyenangkan dan terkenang banget buat hidup aku. Menurut aku yang paling seru itu waktu masih kuliah offline gitu, terutama pas kuliah semester 1 dan juga tugas akhir kemarin gitu. Di semester 1 karena teman-temannya masih pada full team, belum pada keluar negeri, jadinya seru banget karena masih lengkap gitu. Dan juga semester 1 kan kita masih berusaha gitu untuk mengadaptasi dan belajar gimana sih dunia perkuliahan, cara belajarnya, lalu cara survive di studionya, cara kerja studio gimana, kuliah arsitektur seperti apa gitu. Jadi itu keseruan tersendiri gitu. Dan juga pas tugas akhir kemarin gitu, karena semua experience-nya dan juga itu salah satu project yang paling luar biasa yang pernah aku bikin, project paling gila. Jadi bersama dengan teman-teman yang juga luar biasa, partner kerja yang luar biasa, pembimbing yang luar biasa. Jadi semua experience-nya dan semua hal yang aku dapetin di tugas akhir kemarin juga jadi salah satu pengalaman yang paling menyenangkan dan paling memorable juga selama kuliah arsitektur. Kalau ditanya dosen favorit, kayaknya gak ada yang favorit banget karena semuanya tuh punya kesan masing-masing sih buat hidup aku. Kayak masing-masing tuh punya ceritanya gitu, cara ngajarnya, cara ngasih feedbacknya, semuanya tuh punya cara tersendiri, keunikan tersendiri yang bikin setiap orangnya tuh pasti punya kesan masing-masing gitu, yang aku yakin gak cuma aku yang ngerasain gitu, tapi pasti mungkin banyak teman-teman juga ngerasain, oh kalau ternyata dosen ini cara ngajarnya kayak gini, oh ternyata dosen ini cara ngajarnya gini. Dan sebenarnya semuanya sama-sama baik dan semuanya sama-sama punya tujuan yang baik untuk supaya project yang kita kerjakan ataupun tugas yang kita kerjakan itu semuanya bisa berjalan dan sesuai dengan yang bisa lebih baik gitu daripada yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi I think all of the person, all of the lecturers itu semuanya is my favorite. Peran Kotma selama kuliah, jujur aku cinta banget sama Mbak Furi. Love, Mbak Furi is so kind.
dari mulai semester 1 yang aku juga dulu masih rame sama teman-teman sampai akhirnya COVID, terus akhirnya masuk lagi offline, udah tinggal berempat doang sama Wiwit, sama Bagus, sama Tulip. Terus habis itu kita bareng-bareng lagi buat ITA, aku berenam, dan Wilfried sangat amat mensupport, juga cuma dari segi kayak barang-barangnya, maksudnya barang-barang di Kopma yang sangat amat banyak gitu, dan sangat membantu kita kalau ngerjain barang-barang model dan lainnya gitu. Tapi juga dari support secara mental gitu, sangat amat encouraging, dan juga kita seneng ya dikasih snack gratis setiap Jumat gitu, dan karena Jumat berkah. Dan aku harap sebenarnya Kopma akan terus bisa mensupport adik-adik kelas selanjutnya dan bisa lebih banyak lagi memperluas relasi dan tetap selalu menjalankan Jumat berkahnya, karena aku yakin gak cuma aku doang yang seneng dapat snack tiap Jumat berkah, tapi pasti banyak banget juga yang happy dapat support makanan, biar lebih happy juga kan jalanin studionya. Pokoknya tips and triknya buat yang lagi kuliah dulu deh, yang kuliah dulu semangat terus studionya pasti capek, pasti bikin bosen. Jadi kalau udah mulai bosen, cari kegiatan lain, cari aktivitas lain yang bisa menghilangkan bosannya, jadi ntar bisa dapet ide lagi. Terus juga yang penting studionya tetap masuk terus, jangan bolos. Progresnya pokoknya usahain aja dulu sebisa kalian, sengerti kalian, sebatas maksimum kalian, usahain terus progresnya biar tetap jangan bolong-bolong. Terus kalau udah mulai bosan, bisa ikutan aktivitas dari klub ataupun dari organisasi-organisasi yang tersedia di UI gitu, biar mengurangi kemumetan gitu. Jadi ntar pas ngerjain lagi udah bisa semangat lagi buat ngerjain. Dan juga buat yang baru masuk jurusan arsitektur, pokoknya semangat terus. Kalau memang kalian ngerasa ini path yang paling tepat buat bimbing kalian, pokoknya harus usaha, harus berjuang biar bisa mendapatkan dan bisa kuliah di jurusan arsitektur di universitas manapun yang menjadi cita-cita kalian. Pokoknya semangat terus buat ngejar bimbingnya, semangat terus berjuang buat ngedapetin apa yang kalian mau. Oke, semangat terus, keep fighting, dadah!